selamat pagi. Selamat pagi Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kita melakukan aktivitas daily atau workweek, di mana untuk workweek di bulan ini sebelumnya saya akan menyampaikan komitmen saya di kemarin ya. Komitmen saya sendiri di kemarin secara KPI yang pertama revenue growth dari target ROBO saya 3,369. Nah, secara scoreboard atau secara pencapaian di bulan ini itu masih minus hampir 68%, atau secara gap sis itu 2,4. Dan harapan saya dengan gap ini saya akan push di bulan ini dengan lebih besar. Saya pastikan untuk SPO untuk SKU yang OS di bidang kita, sama saya pastikan juga untuk AR yang mendekati yang coding, dan program yang sudah berjalan saya otomatis saya kontrol dan saya monitoring untuk program berjalan apa tidak di outlet, dan otomatis saya juga ini khususnya di India secara assessment itu penambahan SKU atau terkait dengan listing atau sewa. Dan yang kedua untuk distribusi, distribusi secara numerik, di mana secara target secara target 662, secara pencapaian 3 periode di bulan ini masih minus 21%, tapi secara numerik roll itu jadi mulai bulan 4 sampai bulan 4 2025 hingga bulan 3 2026 itu sudah 98% ya, hampir 100%. Otomatis saya masih ada gap 136 outlet yang belum transaksi di tahun ini. Harapan saya di bulan ini itu bisa minimal ada progres, gap saya tidak terlalu jauh. Mungkin outlet yang belum transaksi di tahun 2026 segera ditransaksikan, atau kita adanya outlet kuno untuk menggantikan outlet yang tutup atau beralih usaha. Terus yang kedua OA secara outlet aktif selama 4 bulan, dimana secara target 572, secara pencapaian sampai di bulan ini itu 555 atau 97%, mendekati masih ada gap 17 outlet. 17 outlet ini yang belum transaksi itu ada di Beka, Ul, sama Simon, sama Arka. Nah itu saya berharap di bulan ini itu bisa transaksi, banyakkan di area Latubu. Otomatis nanti kalau di bulan ini bisa transaksi secara OA itu bisa 100%. Dan yang paling terus adalah MOT ya, non-oleh transaksi, di mana secara target 385, secara pencapaian di bulan ini masih minus 15%. Tapi kita masih punya week 2, week 3, week 4 ya. Jadi harapan saya di bulan ini mungkin bisa plus ya, mungkin bisa merasakan outlet prinsipal kompen belum transaksi ya. Itu dengan cara itu MOT itu bisa tercapai. Jadi kita harus tahu outlet mana yang belum transaksi di bulan ini. Jadi otomatis nanti kalian teman-teman saya kasih data outlet mana aja belum transaksi, jadi spread nanti sekarang. Nah, untuk fundamental sendiri di bulan kemarin kita benar-benar ini ya, istilahnya ada pergerakan, kita bisa nge-flash atau lebih menyala dibanding di bulan 1, karena di bulan 2 kita sudah mendekati pencapaian di angka 15. Harapan saya di bulan ini, di bulan ini, fundamental ini benar-benar kita konsisten dan kita tingkatkan ya. Otomatis begitu kita capai, kita pertahankan, karena fundamental ini tak roll kalian, karena dengan kalian melakukan mentransaksikan SKU dengan kita tandem secara isolator antara ASC dengan SR, otomatis itu juga akan meningkatkan fundamental. Jadi yang PD itu juga bisa salah satu meningkatkan fundamental kita ya, dan koordinasi juga dengan tim antar divisi ya, itu juga informasi itu juga sangat meningkatkan fundamental. Itu
itu komitmen saya sendiri di minggu kemarin dan untuk selanjutnya sebelum saya menyampaikan komitmen saya sendiri di minggu ini, mungkin saya akan tanyakan dulu hasil komitmennya Udin di minggu kemarin, pencapaiannya sekalian jadi komitmenmu di minggu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya akan menyampaikan komitmen saya di minggu kemarin. Oke. Pencapaian di minggu ini. Untuk secara target saya di angka 242 dan secara achievement sampai di ini masih 21,25. Jadi masih ada gap sekitar 59% atau 142. Itu gapnya paling besar di prinsipal apa itu? Untuk gap yang besar di sini masih di prinsipal Mas ya. Mas untuk Hani sendiri kira ada apa belum di bulan 3? Untuk di bulan 3 masih negosiasi lagi Pak, karena kan di bulan kemarin ini sudah ada pengambilan. Tapi saya rasa kalau nggak salah masih di Februari ya, Iya. di P3 ya. Akhirnya kan di Februari untuk khususnya Mas sudah mendekati KPR. Oke, karena Ada kalian sih kemungkinan kalau di bulan 3 ini masih kita negosiasi lagi ke outlet juga. Oke, karena kalau lihat kemarin tuh si P3 itu masuk di Februari, tapi Udin tetap push EOP 4 itu otomatis kan nanti di akhir bulan ini ya. Setelah kita sekarang jadi paling tidak kita masih ada kesempatan lah, karena ini adalah closing kuartal, jadi Udin memang harus benar-benar ya secara target sih di saat ini mungkin secara ini udah lumayan gitu loh, 41% ya. Jadi secara target 142 teman. Lah Udin mungkin Udin tidak harus tergantung sama prinsipal Mas aja ya, sekarang Udin punya beberapa prinsipal yang harus dicapai sesuai dengan ruko ya. Karena Udin sendiri punya namanya 60% yang harus dicapai target 100% ya. Nah Udin punya produk baru Bringless gitu. Bringless ini adalah sekarang udah kontribusinya lumayan gitu loh ya. Sudah maksudnya daripada sebelumnya kan masih belum bisa ngatrol kan. Nah tapi sekarang dengan adanya Bringless itu udah saya kira lumayan banget itu kontribusinya. Target masih kecil kan. Oke, lanjut ke distribusi. Untuk target distribusi saya itu dari minggu kemarin secara numerik target saya di angka 662. Secara aktual year-to-date week 1 masih tercapai 526. Jadi masih ada gap 136 aset yang harus saya transaksikan. Oke, itu dengan cara apa nanti bisa bisa dapat gap 126 order itu? Bisa. Mungkin saya mau tetap mengunjungi toko dan toko-toko yang belum transaksi di tahun 2006 dan mungkin mencari outlet baru untuk menggantikan outlet yang sudah tutup atau berganti. Oke, jadi untuk order yang belum transaksi kan mungkin nggak tahu datanya nih ya, karena kemarin kan mungkin masih mengalami. Nanti otomatis data saya kasih dari toko mana aja yang belum transaksi di tahun 2000. Jadi networking bisa tawarin lagi nih toko-toko yang masih aktif yang belum transaksi di tahun ini ya. Itu kesempatan lah untuk kita gap numerik ini bisa berkurang dan tercapai. Oke, lanjut. Untuk target OA jadi angka 572 harganya ya. Oke. Untuk pencapaian year-to-date week 1 masih tercapai 555. Oke Mas. Jadi masih ada gap di 17 outlet yang belum transaksi selama 4 bulan. Oke, berarti paham ya. OA itu adalah artinya transaksi selama 4 bulan. Jadi hitungannya mundur. Jadi sekarang di bulan 3 berarti hitungannya mulai bulan
bulan 3 ini ada 17 outlet yang belum transaksi. Nah harapan saya akhirnya kan nggak terlalu dalam banget nih, hanya 17 outlet. Nanti otomatis datanya saya kasih juga dan tolong segera ditransaksi. Yang mudah-mudahan 17 outlet ini adalah bagian dari outlet numerik gitu loh. Jadi begitu kamu otomatis ya ada di 17 apa di 17 outlet ini termasuk kayak di numerik gitu loh ya. Gitu. Jadi begitu kamu mentransaksikan gamenya numerik, kamu otomatis akan tercapai gitu. Termasuk MT ya. MT sendiri gimana Mas? Untuk pencapaian dan target MOT saya di angka 385 secara year-to-date week 1 masih tercapai di angka 326 dan di sini masih ada gap 59 atau kilometer. Oke, secara lead measure gimana Din? Untuk kamu bisa capai MOT apa kerjanya? Untuk lead measure mungkin akan saya berusahakan untuk mentransaksikan semua prinsipal online juga outlet yang belum transaksi. Oke, berdasarkan data yang Pak kirim. Oke, jadi MOT itu adalah transaksi tiap bulan. Jadi usahakan outlet-outletnya itu kalau untuk distribusi, kita memang punya target nih distribusi ada numerik atau MOT. Tapi yang paling krusial adalah MOT. Usahakan MOT itu apa ya, kita tunggu dibandingkan sama minimal par lah ya. Tapi nanti secara year-to-date hasil minimal kita tunggu, jangan sampai kita istilahnya bekerja tapi kita tak tunggu, otomatis kan kita ngomongnya pertemuan dulu ya. Karena kalau tunggu berarti kita posisi kita apa ya, progres lah ya. Jadi kalau kita secara hasil bisa capek baik saya pikir dapat, tapi kalau nggak tunggu itu pun gitu ya. Jadi usahakan tunggu dibandingkan proses tahun kemarin. Harapan saya sih itu sih gitu, karena kemudian adalah outlet yang sudah rutinitas kunjungin ya, baik di kan di apa daily atau kita secara frekuensi kunjungan monthly, weekly atau bi-weekly. Nah itu usahakanlah kita setelah visit sesuai dengan PJP yang rutin jalani itu minimal ya harusnya 85% kan minimal harus transaksi. Nah kalau itu di benar-benar tercipta atau istilahnya tereksekusi, otomatis ya MOT kita ya bisa capai gitu. Karena kendala itu nanti banyak, jadi secara support ada kendala air, ada kendala rute kan gitu. Makanya sebelum kita melakukan eksekusi pada secara mapping PJP ini sudah sesuai apa belum ya, jangan sampai kita rutenya di Jombang kita sudah eksekusi yang kita takutnya masuk ke kantor itu kan kita gitu ya, makanya itu dikondisikan dengan tim visi dan non ya. Oke lanjut ke fundamental. Untuk hasil fundamental saya di ini masih di angka 80%. Masih ada sedikit lagi yang perlu saya kejar. Oke, setelah itu di suksesnya kemarin gimana di kok bisa sampai mendekati 15 itu loh, saya tuh jujur ini ya paling terima kasih gitu loh, maksudnya dari ya awalnya cuma 9, 10, lah sekarang tiba-tiba mungkin bisa 14. Dan itu yang paling membantu pertama di eksekusi promo dan kemudian kedua itu random saya itu sangat membantu Pak itu dan dengan adanya one take promo itu kita semakin mudah untuk menawarkan di toko, dan toko pun juga bisa lebih mudah membaca promo-promo yang kita sampaikan. Oke ya, jadi tahu ya fundamental itu memang relatif banget adalah rumus, karena semua itu dari bahasanya kan fondasi. Kalau fondasi kita nggak kuat, kita mau melakukan distribusi maupun bisnis, otomatis kita akan kuat kalau fundamental kita. Tapi kalau fundamental kita sudah dasar kita kuat ya, atau dipetonisasi dengan sesuai dengan target nih 15 ya, otomatis kita melakukan up ke distribusi ya gampang. Udah apalagi ke sis, otomatis dia akan gerak sendiri sis itu, karena fundamental kita bisa jalan. Nah mungkin dengan cara tadi tulis daftar branding ya, mungkin kesulitan rutin Pak toko ini agak ribet Pak, mungkin dibantu
saya pas kebetulan ada ini visit tender ya saya datengin, jadi otomatis nanti saya coba tawarkan produk-produk yang kemarin kesulitan masuk. Mungkin kita nggak perlu kuantiti lah, yang penting kita ekspor dulu lah, ya maksudnya transaksi dulu aja lah. Karena kan dengan kita meyakinkan orang nggak harus dengan kuantiti lebih, cukup lah dengan kita produk itu ada sesuai, terus program kita sudah sampaikan secara detail ya paling ya kita clear gitu ya. Dengan fundamental yang sudah mendekati, paling tidak kita harus benar-benar kita tingkatkan karena kita masih berfungsi, tapi mendekati tetap sangat tetap ada progres ya. Oke, dengan catatan ya kita tidak jangan terlalu yufu karena kita emang KPI kita seperti itu, karena mau nggak mau ya kita emang harus konsisten ya, konsisten dengan cara apa ya kita tetap pertahankan ya, karena dengan cara apa ya relationship gitu kita bangun dengan baik dengan offline ya. Karena kamu bisa capek kan karena berarti anggap core kompetensi ini jalan gitu loh, kamu tahu lini customernya, kamu juga menjalin hubungan baik secara eksternal, mungkin outlet dengan baik. Nah, mungkin kalau kamu nggak ada hubungan baik, outlet itu mau menerima gitu loh ya. Kalau udah outlet sudah menerima atau nggak kamu secara reseller, otomatis kamu punya program apapun nggak bakal mau. Karena yang dilihat pasti personal seringnya dulu, diri kamu dulu ya. Orang ini rutin kok ada ikan panas lah. Tapi biarpun kamu produkmu brand atau banyak program, tapi kalau kita nggak ada hubungan baik kok nggak enak ini kamu sama ya. Jadi dengan cara kita core kompetensi itu yang biasa kita rasa selalu mengerai di ini ya, terus sampai istilahnya di kondisi apapun kalau tidak kita harus punya lah 5 fungsi tadi. Dari situlah kita dapat informasi, knowledge, suplemen kita dengan tepat, akhirnya kan inovasi dong. Inovasi otomatis itu kan sampai target agar dapat. Oke, sebelumnya terima kasih untuk komitmen kamu di kemarin. Sebelum saya close, saya akan menyampaikan sendiri plan komitmen saya di minggu ini ya. Itu yang pasti dari Ropo itu kan saya 2,4. Jadi secara total, namun nanti secara di channel itu yang di mungkin saya akan bantu brief nanti Mas, karena Mas itu saya punya outlet itu CPANI, Pakan lain yang masih, kalau CPANI sudah settle ya, dalam arti sudah konsisten sesuai dan komit. Nah untuk yang lainnya, Gria Pakan, SPP yang lain ini benar-benar kita terus lagi ya, maksudnya kita yakinkan dengan program yang sudah berjalan by period, karena program by period itu tidak ribet sih gitu dibandingkan tahun kemarin agak ribet, karena kan enggak kan tadi sisinya strata tapi subbrand ya, strata subbrand. Nah itu benar-benar kita eksekusi secara maksimal ya. Yang penting toko itu clear, jangan sampai toko ini pada saat dari penyampaian kita nggak clear, ternyata ya polisi menyampaikan clear, wah kesannya kan kurang kayaknya kita kurang paham gitu loh ya, kurang maksimal. Makanya dipastikan lah supaya terus program BPLM di GT itu benar-benar dimaksimalkan juga ya untuk Mas ya, karena kita gini loh, dengan cara apa? Oke Pak, saya dengan validasi dengan video nanti saya pakai dengan surat informasi tertulis itu clear gitu ya. Oke, selain emas juga kita juga ada Pringles program berjalan, karena kita masih punya SKD Free ya, itu dihabiskan, ditawarkan ya, karena itu ya, secara cost itu 50%, karena 102 ke 42 ya, 102 ke 20 14 otomatis kalau dibuat CP otomatis kan ketemunya 50%. Terus kita juga punya prinsip yang lainnya ya, ada Amico ya, mungkin Amico ini adalah produk yang baru ya, kita dan sampai stok sudah ada, tapi kita nggak melakukan penawaran atau jangan lupa
kenapa keluarga di Remindar karena per 1 April Murah-murah di pondok akhir kita iki mau ya. kenaikan dan mungkin kebetulan yang naik itu adalah Tapi SKU sik akeh, Pak. ongkos mopping gitu loh. Ini kan tak Uber ya. Jawab tapi sik akeh, Pak. Ya. Jadi itu yang benar-benar di note. Jadi nanti di season selanjutnya itu otomatis saya akan tanyakan hasil komennya pada ini distribusi otomatis ya, tadi yang saya bilang fundamental, tapi kalau kita bisa konsisten sama bisa mengikuti UA maupun oke dari saya clear ya Ki dan tolong sisa hasilnya diikuti bulan ini benar-benar di speed up karena dipertahankan karena ini juga mengaruh ke keluarga karena ini adalah final bulan ini ya. Karena kalau kamu bisa menang di bulan ini otomatis ya best itu akan kamu terima insentif, kontes, best reward apalagi nanti kamu juga best ya kontes lagi gitu ya karena kesempatan kita rasa bukannya sekali ya tapi berkali-kali tergantung persiapan kita siap apa orang ya karena kan kamu mulai punya nilai dedikasi diplomasinya sudah mulai inilah berkembang lah ya maksudnya jangan sampai kita down lagi. Oke saya rasa cukup dan terima kasih dan saya terus terima kasih selamat pagi